يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Umumnya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kepada setiap hamba ada di antara mereka yang menjadi para pemimpin dan juga ada di antara mereka yang menjadi para bawahan masyarakat biasa. Dan semua di dalam Islam memiliki tugas dan kewajiban. Mereka semuanya adalah para hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Baik yang menjadi pimpinan, menjadi penguasa, ataukah mereka-mereka yang menjadi rakyat jelata, manusia biasa. Mereka semuanya memiliki tugas dan kewajiban masing-masing yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana barakallahu fikum, dan siapa yang menjalankan tugas dan kewajiban yang diamanahkan, apakah dia seorang penguasa, seorang pemimpin negara, apakah masyarakat biasa, insya Allah dia akan bisa berbahagia. Kan tapi ketika mereka tidak menjalankan tugas dan kewajibannya dengan semestinya, maka yang seperti ini akan menjadi pertanggungjawaban yang berat di hari kiamat, ketika menjadi seorang yang tidak menjalankan amanah dan tugasnya di kehidupan dunia. Apakah seorang penguasa negara, apakah seorang masyarakat biasa. Sehingga kaum muslim dan muslimat rahiman wa rahimakumullah, kita semuanya wajib untuk mengetahui akan tugas dan kewajiban masing-masing. Para ulama pun menulis permasalahan seperti ini di kitab-kitab akidah. Kewajiban para penguasa, apa saja yang wajib dijalankan dan ditunaikan oleh setiap imam. Demikian juga kewajiban para masyarakat. Itu juga sudah digariskan di dalam syariat Islam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Di antara kewajiban para penguasa yang wajib ditunaikan terhadap rakyat-rakyatnya adalah untuk berlaku adil kepada masyarakatnya. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang Allah Azza wa Jalla akan menaungi mereka pada hari kiamat. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan Allah Azza wa Jalla akan memberikan naungan kepada mereka di hari kiamat. Di hari yang tidak ada naungan kecuali hanya naungan Allah Azza wa Jalla. Beliau alaihi salatu wasallam menyebutkan yang pertama imamun adil. Imam yang adil. Seorang pemimpin yang adil. Subhanallah. Ketika seorang pemimpin dalam keadaan berlaku adil, nanti di padang mahsyar, di saat manusia mengalami dahsyatnya huru-hara hari kiamat, panasnya terik matahari yang didekatkan di atas kepala-kepala setiap insan, Allah Azza wa Jalla menaungi mereka. Salah satu dari 7 golongan yang dinaungi adalah imam yang adil. Subhanallah. Dalam keadaan ini begitu berat. Ya. Karena dia harus betul-betul mengetahui hak-hak masyarakatnya. Dia betul-betul harus mengerti berlaku adil dengan seadil-adilnya di dalam menjalankan amanah yang diembankan kepadanya. Demikian juga Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ahlul jannati salasa. Penduduk surga itu ada 3. Dzu sultanin muqsitin, mutasaddiqin muwaffaqin. Adalah penguasa yang muqsit, yang berlaku adil, yang menjalankan tugas dengan sebenar-benarnya. Dia senantiasa berusaha di atas rel ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mereka menjadi ahlul jannah. Rajulun rahimun raqiqul qalbi likulli dhi turba. Kemudian yang kedua, ahlul jannah yang kedua adalah seorang laki-laki yang penyayang, lembut hati. Hatinya lembut, penuh rahmat, kasih sayang kepada setiap kerabat-kerabatnya. Wa afifun wa muslimun afifun muta'afif. Zuhiyani. Kemudian yang ketiga, seorang muslim yang afif, menjaga kehormatan dirinya. Dia tidak meminta-minta kepada manusia. Walaupun dia zu'iyalin, memiliki keluarga, memiliki anak istri, tanggungan. Tapi dia berusaha afif, muta'afif. Berusaha untuk menjaga kehormatan dirinya, bekerja, mencari ma'isyah, untuk tidak meminta-minta kepada manusia. Yang menjadi syahid di sini adalah orang-orang dari kalangan penguasa Dzu sultanin muqsit, ahlul jannah, penguasa yang adil dalam menetapkan hukum, dalam menjalankan hukum syariat di bumi Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan menjadi orang-orang yang dijanjikan al-jannah.
Tapi ini di antara tugas penguasa yang wajib dijalankan, yang dengannya insya Allah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan-kebaikan termasuk buat masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan alladzina immakannahum fil ardi aqamu sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahu 'anil munkari walillahi 'aqibatul umur. Dalam surat Al-Hajj 41, yaitu orang-orang yang ketika Allah kokohkan di dunia, di muka bumi, jadi penguasa, maka mereka menunaikan sholat, mereka menunaikan zakat, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan yang demikian ini adalah kesudahan yang baik, hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sehingga ini diantara kewajiban bagi para penguasa untuk berlaku adil kepada masyarakatnya, menjalankan amanah yang diembankan di pundak-pundak mereka. Demikian juga para masyarakatnya berkewajiban membantu penguasanya dalam kebaikan, dalam hal-hal yang ma'ruf, dalam hal-hal yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Hendaknya kalian tolong menolong dalam perkara kebajikan dan ketakwaan, dan jangan kalian saling tolong menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita wajibnya semua pihak, semua elemen dalam bangsa ini untuk bersinergi bersama-sama, bahu-membahu, menjalankan ta'awun 'alal birri wa taqwa, saling tolong-menolong dalam perbuatan kebajikan dan ketakwaan, dan juga untuk jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan juga permusuhan. Oleh karena itu, di antara prinsip yang wajib untuk kita yakini sebagai seorang pengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah untuk membantu pemerintah kita dalam hal yang baik. Segala program-program kebaikan yang tidak melanggar perintah Allah SWT, yang tidak ada kemaksiatan di dalamnya, maka untuk kita betul-betul patuh tunduk apa yang diperintahkan oleh pemerintah negeri kita dari hal-hal yang ma'ruf, maka itu adalah nilai ibadah buat kita semuanya, sebuah ibadah. Dan ini yang harus kita yakini, barakallahu fikum. Termasuk juga ibadah yang mulia, yang banyak manusia itu tidak menyadari. Banyak manusia memahami ibadah itu cuma sholat, puasa, haji, sedekah, baca Al-Quran, dan seterusnya. Ya, di sana ada ketaatan yang disebutkan oleh para ulama, barakallahu fikum, adalah mentaati penguasa dalam hal yang ma'ruf. Barakallahu fikum, Syekh Muhammad bin Abdullah bin Sabil, ya, rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menjelaskan di antara perkara yang wajib atau yang banyak dilalaikan oleh manusia bahwa anna 'alal muslim an yatadhakkar anna ta'ata wulatil umur min ajli ta'at. Hendaknya bagi setiap muslim untuk betul menyadari bahwasanya mentaati ulatul umur, penguasa, para ulama. Ya, ulatul umur itu direpresentasikan dalam dua, para ulama dan juga para umara.
Itu adalah min ajalit ta'at, termasuk ketaatan yang paling besar. Wa afdalil qurbah, termasuk ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla yang afdal. Sawa'un kanu a'immatan aw thulan salihin am kanu min a'immatil jawri wal zalim. Sama saja apakah penguasanya ini yang penguasa baik, yang soleh, adil, atau penguasa yang jahat, penguasa yang zalim. Madama annahum lam yakhruju an dairatil Islam, selama mereka tidak keluar dari daerah Islam. Ya, maka mentaati mereka dalam hal yang ma'ruf itu adalah ibadah. Dan ini banyak orang tidak menyadari. Ya, banyak orang justru menyadari atau banyak orang justru memahami menjadi oposisi bagi penguasa itu adalah sebuah jihad fisabilillah. Dan ini adalah prinsip jahiliyah yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dalam kitab Masail al-Jahiliyah menyebutkan salah satu daripada perkara-perkara jahiliyah yang banyak ditemukan di tengah-tengah kaum muslimin adalah sikap al-khuruj al-hukam, memberontak kepada penguasa, atau sikap tidak patuh. Itu adalah bagian daripada ibadah. Subhanallah. Sehingga qanifidin rahiman wa rahimakumullah, sebaliknya kita semuanya harus memahami dan menyadari Yatadzakkar bahwasanya ini adalah bagian daripada ibadah yang banyak manusia justru tidak menyadari, kecuali segelintir dari kalangan sunnah. Baik. Bahkan prinsip yang satu ini sampai disebutkan di dalam sekian banyak kitab-kitab akidah para salaf, para imam terdahulu, sampai menuliskan prinsip as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin dalam hal yang ma'ruf. Itu disebutkan dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, seperti Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ushulus Sunnah menyebutkan salah satu prinsip ini. Ya, demikian juga Al-Imam Al-Lalikai rahimahullahu ta'ala, ya, beliau juga menyebutkan salah satu daripada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk mendengar, patuh dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Baik. Sehingga ini yang wajib untuk dipahamkan. Wajibnya kita semuanya, kaum muslimin, masyarakat, untuk tolong-menolong dengan penguasanya dalam hal kebaikan. Tolong-menolong dengan penguasanya dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih-lebih ketika perkara tersebut adalah perkara yang baik. Ya. Adapun dalam hal-hal yang tidak bermaksiat di dalamnya, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyatakan la ta'ata fi makhluqin fi maksiatil khaliq. Innama ta'atu fil ma'ruf. Ya, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tidak ada ketaatan dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya ketaatan itu dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Ya. Adapun dalam hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak wajib untuk taat kepada Allah, kepada wulatul umur. Kaum muslimin dan rahimani wa rahimakumullah. Ya. Di dalam Islam, para penguasa itu diwajibkan untuk menunaikan hak-hak rakyatnya. Berlaku adil, menunaikan hak rakyatnya dengan seadil-adilnya.
Iya. Dalam keadaan apa? Dalam satu keadaan, terkadang penguasa tidak menunaikan hal yang satu ini. Ingat, walaupun kita alhamdulillah menyadari ya penguasa negeri kita itu begitu banyak kebaikan-kebaikan. Begitu banyak program-program yang mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan bagi masyarakatnya. Tapi terkadang ada arus dari masyarakat yang kemudian dikurang-kurangi atau yang istilahnya disebutkan sebagai asarah. Asarah, penguasa yang lebih mementingkan hak individunya dan tidak peduli dengan hak rakyatnya. Nah, seperti ini, bagi mereka tanggung jawab, atas mereka tanggung jawab nanti di yaumul qiyamah. Adapun kita di dunia, bagi masyarakat, tatkala melihat perkara-perkara yang tidak kita sukai, perkara-perkara yang kita benci dari afarah, ternyata kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk bersabar. Rasulullah SAW menyebutkan, innahu satakunu ba'dhi atharatun wa umurun tunkiru nawal. Sesungguhnya kelak akan muncul sepeninggalku asarah, kuasa yang lebih mementingkan kepribadinya, kepentingan pribadinya dan tidak peduli dengan rakyat. Wa umurun tunkiru nawal. Dan juga perkara-perkara yang kalian pasti mengingkarinya. Perkara yang ini kita ingkari, perkara itu ingkari. Disebutkan di sini umur banyak, bukan 1, 2, 3, tapi banyak sekali. Tunkiruna yang semuanya kalian akan ingkari. Ya. Dalam keadaan apa? Rasulullah SAW menyebutkan, fasbiru hatta talqaunil hauda. Maka bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga pada yaumul qiyamah. Hadis ini oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dibawakan dalam bab sabar. Bab sabar di dalam menghadapi kejahatan penguasa. Ketika penguasa melakukan atharah, Masya Allah, perbuatan yang tidak peduli dengan rakyatnya, justru dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Kalau kita mendapati yang seperti ini, kebanyakan manusia dalam keadaan pasti akan menuntut, melawan, bahkan memberontak. Ya, tapi coba, mari kita lihat bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menyebutkan fasbiru, sabar kalian. Ya, sampai kapan bersabarnya? Mereka bilang sabar itu ada batasnya. Sabar itu pasti ada batasnya. Ternyata Rasulullah SAW, hatta talqaunil haud. Sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga Al-Kautsar nanti pada yaumul qiyamah. Ya. Bimbingan Nabi Muhammad SAW begitu terasing di zaman sekarang. Ya. Bimbingan Nabi kita Muhammad SAW itu dalam keadaan begitu terasing di tengah-tengah kaum muslimin itu sendiri. Ketika memiliki penguasa-penguasa yang memiliki asara wa umur untuk kiruna, perkara-perkara yang diingkari, ternyata banyak manusia yang kemudian menceritakan atau kemudian memprovokasi masyarakatnya, ya,
kemudian berusaha melepaskan tali ketaatan dengan penguasanya, kemudian mereka dalam keadaan bahkan sampai pada tahapan turun ke jalan-jalan memprovokasi masyarakatnya untuk melawan penguasa. Sungguh berbeda. Sementara Nabi SAW menyatakan, fasbiru, sabar, tahan diri. Jangan kemudian melepaskan tali ketaatan dengan penguasanya. Karena barang siapa yang melepaskan tali ketaatan dari penguasanya, Rasulullah SAW, ya, man khala'a yadan min ta'atin lakiyallahu yawmal qiyamati wala hujjatalah. Barang siapa melepaskan tali ketaatan, sudah tidak lagi bersinergi dengan penguasanya. Sudah kemudian penguasanya tidak diakui. Ya, bahkan penguasanya dikafirkan, penguasanya diberontak. Masyarakatnya diperintahkan untuk melawan. Subhanallah. Gara-gara apa? Nasaroh. Ya. Kemudian dia melepaskan tali ketaatannya. Karena uangnya atau jatahnya dari, ya, dunianya dirampas oleh penguasanya. Maka dia sudah melepaskan tali ketaatan. Kata Rasulullah SAW, man khala'a yadan min ta'ah. Ya. Barang siapa melepaskan tangan ketaatan, laki Allah yaumal qiyamati, dia akan berjumpa dengan Allah SWT pada kiamat. La hujjata lahu, enggak punya hujjah. Artinya salah dia. Dirimu telah berbuat kesalahan karena melepaskan tali ketaatan, tidak mau bersinergi dengan penguasamu lagi, tidak mau mendengar dan patuh lagi, tidak mau mengakui sebagai pemimpin. Ya. Dan Rasulullah SAW menyebutkan, waman mata walaysa alaihi bai'atun mata mitatan jahiliyatan. Barang siapa yang meninggal tidak ada di lehernya bai'ah, maka dia meninggal dalam keadaan meninggal bangkainya bangkai jahiliyah. Maknanya di sini bukan meninggal kafir, tapi meninggal seperti orang yang prinsip sebelum datangnya Islam. Sebelum datangnya Islam tidak ada penguasa yang ditaati. Masing-masing cuma kabilah kecil, kelompok-kelompok kecil dari kalangan kabilah Quraisy. Ini kadang menyerang sana, ini berkelahi dengan yang ini. Kabilah kecil yang saling tidak ada penguasanya. Kacau. Ya. Barakallahu fikum. Demikian juga orang kaya. Sudah ada penguasa yang mengatur hajat hidup banyak manusia. Sudah ada pemerintah yang sah, yang mengatur urusan seluruh hajat masyarakatnya. Tiba-tiba tidak diakui. Ya. Meninggal di atas keyakinan seperti ini. Mata metatan jahiliyah. Dia meninggal dalam keadaan matinya seperti prinsip jahiliyah tadi. Ketika sebelum datangnya Islam, kondisi bangsa Arab seperti itu. Oleh karena itu, hadis yang mulia ini, ya, sahih juga karena Muslim, menjelaskan kepada kita, untuk kita apa? Tetap taat bersinergi dengan penguasa. Ya, selama masih dalam riwayat yang lainnya, ma'aqamu fikum sholat. Selama mereka menegakkan sholat di tengah kalian. Ya, taati, patuhi dalam hal yang ma'ruf. Jangan lepaskan ketaatan. Ya, man khala'a yadan min ta'ah. Tadi disebutkan barang siapa melepaskan tangan ketaatannya, laki Allah, dia akan berjumpa. Ya, yaumal qiyamati laisa lahu hujjah. Dia enggak punya hujjah. Artinya dia disalahkan oleh Allah. Kenapa dulu kamu lepaskan tangan ketaatan? Kenapa tidak patuh kepada penguasanya? Kenapa tidak mau bersinergi dengan penguasamu di dunia? Kenapa engkau menjadi prinsip-prinsip seperti zaman jahiliyah? Ya. Kemudian engkau melepaskan tangan ketaatanmu, disalahkan, disudutkan. Tidak punya hujah lagi di hadapan Allah. Subhanallah. Ya. Sehingga ini di antara prinsip Ahlus Sunnah, bersabar apapun kondisinya. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan, man ra'a min amirihi syai'an falyasbir fa innahu man kharaja min as-sultani sibran mata mitata jahiliyah. Dalam hadis yang lainnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, barang siapa yang melihat pada amir, pemimpinnya, presidennya
ya, bupatinya, gubernurnya, perkara-perkara yang dia benci, perkara yang tidak baik. Falyasbir. Nabi SAW menyatakan sabar. Tadi sudah disebutkan sampai kapan sabarnya? Hatta talqaunil haud. Sampai kita berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla, berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itulah kan. Ya. Mafhumnya, orang-orang yang tak sabar dan orang-orang yang tidak menjalankan perintah Rasulullah SAW untuk bersabar terhadap penguasa yang jelek dan seterusnya, tidak akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Ya, tidak akan berjumpa dengan Nabi SAW di telaga karena meninggalkan salah satu prinsip yang mulia. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, fa inna man kharaja minas sultani shibran, karena barang siapa yang keluar dari ketaatan satu jengkal saja, Masya Allah, Nabi SAW menyebutkan, ya, bahwasanya kita harus bersinergi dalam hal yang ma'ruf, dalam tidak bermaksiat kepada Allah dengan penguasa kita. Nggak boleh kita nyerong sedikit, ya, walaupun cuma sidron, satu jengkal. Apa kata Nabi SAW? Mata jahiliyah. Meninggal jahiliyah. Ya, barakallahu fikum. Tadi sudah disebutkan bukan jadi mati kafir, tidak, ya, tapi apa? Dia memiliki keyakinan seperti orang-orang Arab sebelum turunnya atau sebelum datangnya ajaran Islam di Jaziratul Arab. Subhanallah, ya, hadis ini saya diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Sehingga kewajiban bagi kita untuk bersinergi, ya, masyarakat semuanya, ya, bahu-membahu, masyarakat semuanya untuk saling tolong-menolong dengan elemen-elemen, ya, pemerintah negeri ini dalam hal yang ma'ruf, ya, itu merupakan prinsip yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita semuanya, dan juga kita tidak boleh melepaskan sedikit saja walaupun cuma satu jengkal. Pendek, ya, satu jengkal. Tidak mau taat dalam hal yang ma'ruf. Maka ini barakallahu fikum, ya, adalah perkara yang sangat berbahaya, ya, dan ini akidah yang harus kita jalankan, ya. Sekali lagi, ini adalah min afdhalil ta'at, ya, termasuk perkara ketaatan yang paling afdal, ya, yang banyak manusia tidak menyadarinya. Yang untuk kita an yatadzakkar, dan seorang hamba, seorang muslim yatadzakkar, terus menyadari. Dan kita lakukan begini bukan tazandufan, menjilat, bukan. Ya, bukan karena kita dapat pesan sponsor dari ini dan itu, tidak. Kita lakukan seperti ini. Kita pelajari seperti ini, ta'abbudan, ya, karena niat saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena ini sudah disebutkan dalam sekian banyak dalil-dalil. Ya, fabaliman rahimani wa rahimakumullah. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan juga ulil amri minkum, ya, para penguasa di antara kalian, para umara, para ulama di antara kalian. Disebutkan dalam ayat yang mulia ini, mentaati Allah, mentaati Rasul mutlak. Disebutkan ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah, taatilah Rasul. Adapun mentaati ulil amri, para ulama, para umara, ini muqayyadah, bersyarat. Ya, tidak diulangi kata ati'u. Ketika ati'u Allah ada ati'unya, ati'u Rasul ada ati'unya, ada fi'ilnya, fi'il amr, pilihan ulatul umur, ulil amri, wa ulil amri, tanpa ada ati'u ulil amri. Kenapa? Karena mentaati ulil amri itu muqayyadah, bersyarat. Kalau dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita. Kalau bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh mentaatinya. Dan ini adalah prinsip daripada prinsip
Ahlus sunnati wal jamaah. Kata liman rahimani wa rahimakumullah, dalam bahasa Nawa, ini yang banyak manusia ya tidak memahami. Banyak manusia yang tidak menyadari akan pentingnya ya keyakinan ibadah dalam mentaati umara, ya para ulama dan juga para umara, para penguasa. Ya, walaupun kondisinya, bagaimanapun kondisinya yang tadi disebutkan, umurun tunkuruna, ada perkara-perkara yang kalian mengingkarinya. Maka, barakallahu fikum, tidak diperintahkan untuk bersabar. Kalaupun kita menginginkan untuk menasihati, nanti ada majalnya, ya ada pembahasannya, menasihati mereka, ya itu merupakan bagian dari jihad, fisabilillah, menasihati penguasa, kekurangan-kekurangannya, kita benahi, kekurangan-kekurangannya, kita perbaiki, kita nasihati, ya, karena kita semuanya ya menyadari bahwasanya penguasa itu adalah cerminan dari masyarakat. Ya, pemerintah sebuah negeri itu adalah cermin buat masyarakatnya. Ya, kenapa? Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha bima kanu yaksibun." Demikianlah kami kuasakan sebagian orang zalim kepada sebagian orang zalim yang lainnya karena sebab apa yang mereka usahakan, yang mereka kerjakan. Ketika masyarakatnya banyak yang zalim, ketika masyarakatnya banyak yang berbuat zalim, maka penguasanya ya seperti itu. Ya, cermin. Ketika masyarakatnya dalam keadaan banyak yang korupsi, tidak jujur, masyarakatnya dalam keadaan banyak yang tidak ya amanah dalam masalah harta, masalah uang. Ya, maka penguasanya pun Allah Azza wa Jalla akan kuasakan seperti itu. Ya, dan ini untuk kemudian apa? Kita semuanya para masyarakat wajib bercermin. Ya, dahulu para sahabat mereka orang-orang yang sangat jujur, sangat amanah, sangat bertakwa. Sehingga para sahabat pun dikasih penguasa seperti Nabi Muhammad SAW yang begitu adil. Ya, demikian juga para tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Ya, sudah wafat Rasulullah SAW, para sahabat masih banyak bertebaran di sekitar Jaziratul Arab. Demikian juga mulai generasi berikutnya dari kalangan para tabi'in, banyak di antara mereka yang mentaati Allah, mentaati Rasul, ketakwaannya luar biasa. Allah pun berikan penguasa seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Umar. Ya, barakallahu fikum. Demikian terus generasi berlalu. Ketika manusia semakin jauh dari kebaikan, semakin jauh dari ilmu agama, semakin jauh dari nilai-nilai ketakwaan, Allah pun berikan penguasa yang seperti itu. Ya, cerminan dari masyarakatnya. Demikian juga di zaman kita sekarang ini. Ya, sehingga para ulama pun menyebutkan bahwasanya ketika penguasa berbuat zalim, ya, penguasa berbuat jahat, hendaknya para masyarakatnya segera introspeksi diri. Ya, masyarakatnya segera membenahi diri. Segera kembali kepada ajaran Islam. Ya, segera kembali kepada Allah dan Rasulnya. Agar Allah Azza wa Jalla pun segera membenahi penguasanya. Ya. Akan tapi yang kita dapati banyak masyarakat kaum muslimin saudara kita sekarang tidak paham prinsip yang satu ini. Ketika penguasanya begini, Masya Allah, teriak lantang. Ya, di media sosial atau lantang di jalan-jalan, di lapangan-lapangan, di mimbar-mimbar, Masya Allah. Ya, padahal bukan seperti itu daripada prinsip ajaran Islam. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan tadi, "Falyasbir", sabar. Jangan apa? Jangan kemudian kita menunjukkan ketidaksabaran, menjadi orang yang temperamental, yang emosi penuh, emosi berapi-api, memprovokasi masyarakatnya, membeberkan aib-aib penguasanya. Padahal dirinya juga kalau dibikin begitu nggak suka. Ya, dirinya kalau dibeberkan aib-aibnya, jangan kalau orang nggak suka. Bagaimana kalau penguasanya dibikin begitu? Aib-aibnya dibongkar,
dibeberkan. Masyarakatnya diajak untuk membenci. Subhanallah. Ya, diadu domba. Masyarakat dengan penguasanya, apalagi penguasa punya angkatan bersenjata. Diadu domba untuk berkelahi. Sangat jauh dari prinsip Islam. Ya, sangat jauh dari prinsip Islam. Tadi kita sudah membahas, Islam sangat mengajarkan kepada kita, masyarakat harus bersinergi kepada penguasanya. Bersinergi. Ya, harus bekerja sama dalam kebaikan. Ya, masalah pembangunan, ya, rohani, pembangunan, ya, keagamaan, ya, dakwah ilallah, demikian juga pembangunan masalah yang lainnya. Pokoknya dalam hal yang ma'ruf, bersinergi. Ini kata manusia-manusia yang kemudian mengajak untuk memprovokasi, dikasih berkelahi antar masyarakat dengan penguasa. Jadi yang rahmatullah Allah, ngadu domba 2 orang saja dosanya besar. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan pernah ada orang diazab di kubur. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya 2 penghuni kubur ini itu dalam keadaan sedang disiksa di alam kuburnya. Ya, kenapa? Ya, kata Rasulullah SAW, 2 penghuni kubur ini, yang satunya ahaduhuma ka'ana la yastatirun bauli. Yang satu tidak membersihkan diri dari air kencingnya. Yang satu lagi, karena yamshi binamima, dia berjalan ke sana kemari lagi domba. A dikasih berkelahi dengan B, yang C dikasih berkelahi dengan D. 2 orang yang dikasih berkelahi. Dosa besar. Subhanallah. Ya. Tapi itu sudah diazab di alam kuburnya sebelum nanti di alam akhirat diazab lagi. Kenapa? Karena orang yang lama berkelahi. Masih berkelahi manusia. Terus bagaimana kalau yang dikasih berkelahi itu seluruh masyarakatnya dengan penguasanya yang punya senjata lengkap, artileri lengkap. Dengan diprovokasi, ini penguasa kalian, kejelekannya begini. Ayo berontak, lawan. Akhirnya semua masyarakatnya lawan memberontak dengan penguasanya. Terjadilah kehancuran, perang saudara, pertumpahan darah. Kenapa? Karena tidak bersinergi lagi. Ada dai-dai, apalagi mengatasnamakan jihad fisabilillah. Mengatakan sebagai ini adalah bagian ingkar, amar ma'ruf nahi munkar. Harus kita lawan. Subhanallah, padahal bukan demikian. Rasulullah SAW menyebutkan tadi dalam sekian banyak dalil, wajibnya bersinergi. Jangan kita tinggalkan satu jengkal. Ya, sabar kita terhadap kejelekan penguasa. Kalau diprovokasi, Masya Allah, hancur sebuah negeri. Ya, sehingga di dalam Islam, hal ini adalah perkara yang sangat besar dosanya, yang kita semuanya wajib mengingatkan kaum muslimin semuanya. Kembali kepada agama Islam, kembali kepada Allah dan Rasulnya, kepada prinsip-prinsip yang Rasulullah SAW ajarkan, ya, agar sebuah negeri menjadi aman, damai, ya, insyaAllah, bi'idnillahi ta'ala, dengan kembali kepada agama Islam, kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mungkin ini bisa dibahas pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu